تجعل مشتبها علينا فاضل عن سبيلك اللهم اهدنا بهداك ولا تضلنا وليا سواك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم يا الله إنا نسألك توفقنا للتقوى والعصمة والاستقامة وتمنحنا خير السعادة والخاتمة وارزقنا كمال المتابعة لحبيبنا سيدنا ومولانا محمد اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن واجمع بيننا وبين أهل القرآن بحرمة القرآن بشفاعة القرآن ببركة القرآن اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة ومن أهل الجنة بغير حساب مع السابقين الأولين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة على دعائنا جدير وصلى الله على خير خلقه محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا الله يا إلهنا يا رب كل شيء لا إله إلا أنت يا Allah kami titipkan batiniyah lahiriah kami titipkan jismaniyah rohaniyah kami beserta keluarga kami beserta semua jamaah yang hadir di majlis ini dan semua orang yang terkait di dalamnya ya Allah minta dijaga dari segala keyakinan yang salah minta dijaga dari segala pemahaman yang salah minta dijaga
dari segala mara bahaya fid dunya wal akhirah, wabil khusus mara bahaya corona. Innaka ala kulli syai'in qadir, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk bisa tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengistiqomahkan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua sekarang ini dapat kembali berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Untuk apa? Untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sejatinya yang butuh gizi, yang butuh nutrisi itu tidak sekedar jasmani kita, tapi hati kita, ruhannya kita pun butuh gizi, butuh asupan makanan yang baik. Dengan apa? Dengan ilmu dari Allah, dengan mendengarkan pengajian. Dengan mendengarkan pengajian ini secara tidak langsung kita sedang mengisi hati kita, mengisi ruh kita dengan nutrisi ilahiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah dengan nutrisi ilahi ini kita akan lebih mudah untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Tuhan semesta alam. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini saya ingin sedikit membahas terkait sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mempunyai akal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu membahas demikian? Karena seperti ini ibu-ibu, subhanallah, terkadang kita ini merasa kita orang yang sehat. Kita merasa kita orang yang waras, yang punya akal pikiran, subhanallah. Namun apakah perasaan kita ini, anggapan kita ini yang menurut diri kita bahwa kita sehat, bahwa kita termasuk orang yang berakal ini, sebagaimana juga pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di sini di dalam Al-Quran telah disebutkan kriteria orang yang berakal, kriteria orang yang sehat dalam pandangan Allah itu seperti apa. Maka insya Allah di pertemuan malam hari ini mari bersama kita membahas bagaimana terkait pandangan Allah terhadap orang-orang yang berakal ataupun orang-orang yang sehat. Ada di dalam Al-Quran subhanallah di surah Ali Imran subhanallah ayat 190 hingga 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna
sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal. Subhanallah. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, adanya pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Subhanallah. Artinya bahwa ketika kita hidup di dunia ini, subhanallah, kita dikaruniai oleh Allah dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan hati dan akal pikiran. Bisakah kita menggunakan hal-hal tersebut untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contoh simpelnya seperti apa yang kalau ditanyakan? Kita melihat gunung, kita melihat langit, melihat laut, melihat tumbuhan, melihat binatang dan yang lainnya. Sudahkah kita berpikir itu ciptaan siapa? Ketika kita melihat sesama manusia, berjumpa dengan kawan dan saudara kita, kita ngobrol dengan suami dan anak kita, telah berpikirkah kita bahwa siapa sih yang menciptakan suami kita ini? Siapa sih yang menciptakan anak kita ini? Jika pikiran kita bisa dapat tersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat langit, melihat daratan, melihat lautan, ataupun segala hal yang ada di sekeliling kita, yang ada di semesta ini, kita bisa tidak langsung berpandang siapa zat yang menciptakan semuanya ini. Jika kita ketika melihat makhluk-makhluk Allah tersebut, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Masya Allah, kita melihat laut, subhanallah, maha besar Allah atas kuasanya, subhanallah, yang menciptakan laut sedemikian luasnya, sedemikian hebatnya. Ketika kita melihat gunung yang tinggi, subhanallah, ini siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita telah lama hidup di dunia ini, menjumpai banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang, dengan wajah yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda. Siapakah yang menciptakan ini? Sudahkah kita berpandang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan tersebut? Subhanallah. Jika pandangan kita bisa langsung terpaut kepada Allah, ya Allah, iya, semuanya dari Allah. Ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah laayatil liulil albab, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, yakni orang-orang yang berakal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Karena dalam Al-Quran di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Subhanallah, Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kita ini tadinya tidak ada, ibu-ibu. Subhanallah, semesta ini tadinya tidak ada, menjadi ada karena ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ada yang menjadikan. Siapakah yang menjadikan ini? Siapakah yang menciptakan ini kalau bukan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Kalau kita
insya Allah kita bisa termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa yang Allah sebutkan tadi. Subhanallah. Karena definisi ulul albab, definisi orang yang berakal, subhanallah, ini kata Allah, kita tidak mau disebut orang yang junun. Betul tidak Mbak? Kita akan marah jika ada orang lain menyebut kita gila. Yang kita sehat, kita tidak bilang kok kita waras. Tapi apakah sehat ini, waras ini juga sebagaimana anggapan Allah kepada diri kita? Sedangkan Allah punya kriteria sendiri terkait orang yang berakal, orang yang sehat itu seperti apa. Di antaranya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Di antara kriteria dari Allah, tanda dari Allah bahwa kita adalah orang yang sehat ataupun kita adalah orang yang berakal adalah kita dapat mengambil pelajaran, dapat memahami bahwa segala hal yang ada di kehidupan ini, bahwa segala hal yang ada di semesta ini semuanya tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tercipta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara praktek yang simpelnya seperti apa kalau ditanyakan oleh ibu-ibu? Subhanallah. Kalau kata paman dan guru saya Al-Mubhullah Walid Muhammad Hussein Nawawi, subhanallah, sebenarnya orang-orang yang berakal itu sejatinya seperti ini. Ma ra'aitul khalqa ala ra'aitullah fih. Ini kata Walid Muhammad Hussein Nawawi, subhanallah. Ma ra'aitul khalqa ala ra'aitullah fih. Saya tidak melihat makhluk, saya tidak melihat apapun itu kecuali melihat Allah di dalamnya. Wah, bagaimana bisa melihat Allah di dalamnya? Karena memang adanya makhluk. Makhluk ini apa? Segala sesuatu selain Allah. Apa yang disebut makhluk? Masiwallah. Segala sesuatu selain Allah itulah makhluk. Maka ketika kita melihat segala sesuatu selain Allah, lihatlah Allah di dalamnya. Karena adanya makhluk disebabkan adanya Khaliq, adanya Sang Pencipta, adanya ciptaan-ciptaan Allah ini karena Allah yang menciptakan. Maka betul sekali kata Walid, ma ra'aitul khalqa ala ra'aitullah fi. Sungguhnya jika kita betul-betul mempraktekkan ulul albab, maka kita tidak dapat melihat sesuatu kecuali melihat Allah pada suatu itu. Subhanallah. Kita melihat orang sama kita, subhanallah, melihat teman kita, masya Allah, secara lahirnya itu teman kita yang kita ajak ngobrol, tapi hakikatnya siapakah yang menciptakan teman kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita refreshing jalan-jalan ke danau, ke laut, ke hutan umpama, subhanallah, melihat keindahan alam. Yang dilihat, dipandang mata kita adalah lautan, danau, tumbuhan dan yang lainnya. Tapi pandangan hakikat kita, siapakah yang menciptakan lautan ini? Siapakah yang menciptakan danau ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika pikiran kita bisa bersambung langsung dengan Allah seperti itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berakal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalnya kalau ahli-ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang-orang yang punya kedekatan lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara pandangnya itu qabla, inda, wa ba'du. Melihat makhluk itu melihat Allah terlebih dahulu. Jadi kalau pandangan ahli-ahli orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut ahli ma'rifat billah, subhanallah, sebelum, sedang, atau sesudah makhluk, melihat makhluk, maka beliau ini subhanallah, mereka ini langsung ingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang masih belajar pengen bisa dekat dengan Allah, kita yang masih belajar pengen bisa istiqomah beribadah kepada Allah, maka jangan lupa memandang segala sesuatu selain Allah, baik yang bernafas maupun yang tidak bernafas. Kita lihat ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memandang hal demikian, insya Allah kita akan memandang dengan pandangan yang positif. Subhanallah. Contoh, ketika kita melihat orang lain umpama, subhanallah, yang tidak seagama dengan kita umpama, yang berbeda keyakinan dengan kita, maka kalau kita ingatnya Allah, meskipun dia tidak sama dengan kita terkait keyakinan dan agama, tapi dia sama dengan kita terkait kemanusiaan. Kita saudara sama kemanusiaan, sama-sama ciptaan Allah. Ketika memandang ciptaan Allah, maka yang ada toleransi, yang ada menghormati, yang ada menghargai ini. Subhanallah. Kalau memandang sesama makhluk Allah yang seagama dengan kita, sekeyakinan dengan kita, subhanallah, maka akan lebih timbul makna rahmah, makna kasih sayang kepada kita, subhanallah. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman ini saudara. Maka ada pandangan yang positif jika kita melihat segala sesuatu karena Allah Ta'ala. Maka mari bersama ibu-ibu, mbak-mbak belajar, subhanallah, kita memandang orang lain, memandang sekeliling kita umpama, subhanallah, kita punya tanaman, kita punya hewan peliharaan, subhanallah, tidak akan berani semena-mena kalau kita ingat ini yang menciptakan tanaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berani asal potong, tidak berani untuk tidak merawatnya, karena ini tumbuhan pun sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat binatang, subhanallah, ada semut yang di bawah, tidak berani menginjak, tidak berani asal menyapu. Karena apa? Semut pun ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bisa memandang segala sesuatu dikaitkan dengan Allah, kita akan lebih bisa hati-hati dan menghargai. Jangankan orang yang subhanallah kelihatan mulianya, semut yang terkadang kita lalai, kita menginjaknya, tapi ketika kita ingat Allah, tidak berani menginjaknya, tidak berani menyakitinya. Karena apa? Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya, ini intinya kenapa kita diperintahkan untuk melihat segala sesuatu disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat Allah berfirman, "Unzuru madza fis samawati wal ardh." Subhanallah, katakanlah, "Unzuru madza fis samawati wal ardh." Lihatlah, perhatikanlah, madza, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ketika Allah berfirman demikian, apakah sia-sia firman ini? Tidak. Apakah sekedar bacaan, sekedar tulisan? Tidak. Ada maknanya. Maknanya apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk mentadaburi, untuk menghayati dan memahami. Dengan penghayatan ini, pemahaman ini, diharapkan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kuncinya, ini intinya, subhanallah. Walinzuru madza fis samawati wal ardh. Katakanlah, perhatikan segala apa yang ada di langit dan bumi ini. Kenapa diperintahkan memperhatikan? Karena adanya segala sesuatu ini dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memandangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketika kita melihat hal yang baik, kita akan memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Contoh, kita lagi jalan-jalan ke laut umpama, ke danau yang indah, subhanallah, ciptaan Allah indah sekali ya.
Subhanallah, ada sekali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pandangnya kepada Allah, bersyukur adanya. Yang timbul memuji kepada Allah Subhanahu, Maha Kuasa Allah, Maha Besar Allah. Kalau kita melihat hal-hal yang tidak baik, Subhanallah, yang kurang cocok dalam diri kita, maka Subhanallah, astagfirullahaladzim, semuanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada apa? Kita mohon ampun kepada Allah. Kita mau bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini intinya. Masya Allah, Masya Allah. Namun demikian banyak sekali yang tidak kita sadari bahwa kita telah lalai dari apa-apa yang Allah perintahkan ini. Oleh karenanya dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Subhanallah. Ini kalau tidak salah ada di surat Yusuf ya Mbak ya, juz 13 kalau tidak salah. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu, subhanallah, meskipun Allah menciptakan segala hal yang ada di semesta ini, tapi kenapa kita sering lalai, sering luput, tidak dapat mengambil pelajaran, tidak dapat mengambil hikmah dari apa-apa yang Allah ciptakan ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka mari bersama mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian, bareng-bareng kita belajar agar kita termasuk orang-orang yang dianggap sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tergolong orang-orang yang mempunyai akal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Masya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Ada lanjutan ayatnya ibu-ibu. Kata Allah, ada tanda lagi. Orang-orang yang berakal ini orang-orang yang seperti apa sih? Disebutkan dalam Al-Quran bahwa alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berakal dalam pandangan Allah ini adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami, wahai Tuhan kami, dari azab neraka. Subhanallah. Jadi kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa salah satu tanda atau ciri dari orang-orang yang sehat ataupun orang-orang yang berakal dalam pandangan Allah adalah dia selalu berpikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu duduknya, di waktu berdirinya, di waktu berbaringnya, dia selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam segala hal kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala kejadian, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang Allah sebutkan terkait tanda dari orang-orang yang berakal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh simpelnya sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Hikmah dari Allah menyuruh kita untuk mengerjakan sholat apa sih? Li dzikri,
berdiri diperintahkan berdiri, tidak kuat berdiri diperintahkan duduk, tidak kuat duduk diperintahkan untuk berbaring tidur. Artinya apa? Dalam segala keadaan, sampai keadaan kita yang terlemah pun Allah tetap mewajibkan sholat. Yang tujuan sholat ini adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sama halnya seperti kita dalam segala keadaan, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ingat Allah ini, insya Allah kita akan lebih terjaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti ini ibu-ibu, kenapa kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab apa kita berani melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab apa kita berani mengerjakan dosa? Karena satu faktornya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita benar-benar ingat kepada Allah, Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bidzatis sudur. Kita rendahkan suara kita, kita bisik-bisik tetangga, ataupun kita keraskan suara kita, Allah mengerti. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Allah mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Subhanallah. Maka tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kata Allah, awalam yakfi birabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Subhanallah. Tidakkah cukup pengawas kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ketika kita betul-betul mempraktekkan makna yakin bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat, otomatis kita akan berhati-hati, akan menjaga diri dalam berperilaku lahir maupun batin. Contoh seperti ini, kita sedang berhadapan dengan presiden kita, subhanallah, umpama kita sedang menghadap presiden, maka sebisa mungkin kita menjaga etika, menjaga akhlak kita. Jangan sampai berlaku tidak sopan di depan presiden kita. Karena apa? Kita tahu presiden kita ada di depan kita, sedang melihat kita. Maka sebisa mungkin kita menjaga diri, tidak berani melakukan hal-hal yang sekiranya presiden kita tidak suka. Begitupun kita dengan Allah. Kalau kita yakin Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kenapa sih Mbak Kumil dijelaskan orang-orang yang berakal itu salah satu cirinya adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah? Karena seperti ini Mbak, subhanallah, kita hidup itu penuh tantangan. Tantangan yang paling dahsyat adalah godaan setan. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan istahwada alaihim syaitan fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan. Subhanallah. Kata Allah dalam Al-Quran, setan menjerumuskan kita, mendorong kita agar kita berani bermaksiat kepada Allah dengan satu cara, menjadikan kita lupa dulu kepada Allah. Ketika kita sudah lupa kepada Allah, maka kita akan mudah dipermainkan oleh setan. Subhanallah. Karena kalau kita ingat Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya seperti saya bilang tadi, insya Allah kita akan lebih dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaan setan ini semuanya
menjurus terkait hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ibu-ibu. Ini bisa dipahami ya Mbak ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Lanjutan ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah, Allah itu menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak ada yang main-main. Semuanya istimewa dan luar biasa. Semuanya pasti ada hikmah dan tujuannya. Subhanallah. Contoh simpel dari Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Orang kalau tidak punya ngantuk seperti apa? Kita mau tidur itu ada ngantuk terlebih dahulu. Betul tidak ibu-ibu? Subhanallah. Salah satu tanda kita pengen tidur itu yang ngantuk terlebih dahulu. Coba kalau Allah tidak menciptakan rasa kantuk, ketika kita lagi di jalan nyetir motor langsung les tidur, bagaimana keadaannya? Subhanallah, bahaya. Ini akan membahayakan nyawa kita sendiri. Tapi karena ada ngantuk ketika kita di kendaraan, nyetir motor, nyetir mobil, kita mau terus ngantuk, maka subhanallah kita pinggirkan kendaraan terlebih dahulu di rest area, istirahat terlebih dahulu. Ada istirahat, ada persiapan lebih. Subhanallah, itu hal yang sepele, kantuk. Terkadang kita tidak bersyukur dengan adanya kantuk ini. Sesungguhnya kantuk ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh simpel lagi, punten sekali ini, Masya Allah. Mohon maafnya, kita pengen qadhiyul hajat. Mohon maaf, pengen buang air besar, umpama. Subhanallah. Kalau tidak ada rasa mules terlebih dahulu, bagaimana? Subhanallah. Kalau tidak ada rasa sakit terlebih dahulu, bagaimana? Tiba-tiba saya lagi ngajar ini, umpama, langsung keluar kotoran. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Masya Allah, bagaimana keadaannya? Mempermalukan diri sendiri. Tapi karena ketika kita subhanallah pengen keluar membuang kotoran, subhanallah, ada sakit perut terlebih dahulu, ada mulesnya, maka kita bisa bersiap-siap ke kamar mandi. Kita pengen buang kotoran, ada hikmahnya. Sampai mules itu ada hikmahnya, kantuk ada hikmahnya. Maka mbak pondok yang sering sakit perut, jangan kecil hati. Subhanallah, sakit perut itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Kalau tidak ada sakit perut, subhanallah, kita tidak akan merasakan nikmatnya perut lega seperti apa. Masya Allah, ya, iya betul. Masya Allah, seperti ini ya ibu-ibu. Kalau kita makan tidak ada rasa lapar, nikmat tidak makannya? Tidak. Kenapa ketika kita makan kita merasakan lezat, kenikmatan? Karena kita telah lapar terlebih dahulu. Subhanallah. Dengan adanya lapar ini kita bisa merasakan nikmatnya kenyang. Subhanallah. Maka ini bukti dari Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang main-main. Subhanallah. Masya Allah. Kenapa harus ada rasa sedih? Mbak Kumil, kenapa harus ada ujian? Kenapa harus ada kepusingan? Karena dengan adanya ujian ini agar kita bisa merasakan nikmatnya kelapangan. Dengan adanya rasa sedih ini agar kita bisa merasakan indahnya kebahagiaan. Dengan adanya rasa susah ini agar kita bisa merasakan luar biasanya kemudahan. Maka ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita pusing setoran Al-Quran. Subhanallah, pusing ziyadah dan murajaah ini. Allah ziyadahnya belum dapat, murajaahnya berantakan. Bagaimana? Ada pusing hingga menitikkan air mata. Ya Allah, bagaimana ya sekarang di Mbak Kumil belum siap, di Iblis belum siap. Bagaimana? Ada pusingnya seperti itu. Nikmati Mbak, itu proses. Dengan pusing ini kita akan bisa merasakan kenikmatan ketika
ketika Allah menganugerahkan kepada diri kita kelancaran hafalan. Masya Allah. Ibu-ibu yang lagi usaha, lagi dagang, umpama kadang usahanya itu kurang lancar, umpama kadang dagangnya belum laris, umpama jangan kecil hati terlebih dahulu. Insya Allah di waktu yang tepat Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang berlebih dan barokah. Pada waktu itu kita akan bisa merasakan nikmatnya banyak rezeki seperti apa. Adanya orang kaya itu kenapa sih Bapak? Karena adanya orang miskin. Kita disebut orang yang pintar umpama karena adanya orang yang nggak pintar. Lah itu wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Adanya langit karena apa? Adanya bumi. Subhanallah. Begitupun dengan segala sesuatu adanya kenikmatan. Disebut kenikmatan karena apa? Adanya ujian juga. Tapi ujian dan kenikmatan ini semuanya dari Allah. Khair wa syarr minallah. Tergantung bagaimana kita menghadapinya, menanggapinya. Dengan ujian ini, dengan rasa susah yang kita hadapi, dengan rasa sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jadikan ini menjadi ladang ibadah kita untuk dapat bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala bersabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Orang-orang yang dapat bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan surga dengan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Orang-orang yang mau bersabar untuk mengerjakan takwa kepada Allah, orang-orang yang mau bersabar menghadapi keluarganya yang nakal umpama, orang-orang yang mau bersabar menghadapi usahanya yang belum lancar, orang-orang yang mau bersabar menghadapi ujian sakitnya dan yang lainnya, dia mau bersabar, insya Allah mendapatkan surga bighairi hisab. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kesenangan, kemudahan, rezeki dari Allah, jadikan kenikmatan ini, rezeki ini menjadikan ladang ibadah kita dengan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bisa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah kenikmatannya. Maka tidak ada yang sia-sia. Yang enak itu dapat menjadikan kita berpahala dalam pandangan Allah. Yang tidak enak pun dapat menjadikan kita berpahala dalam pandangan Allah. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, menanggapinya. Seperti tadi caranya. Kalau terkait hal-hal yang bagus, jadikan ini sebagai ladang bersyukur kita kepada Allah. Terkait hal-hal yang tidak enak, jadikan ini menjadi ladang bersabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lagi-lagi apa? Ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa adanya perbedaan? Subhanallah, kenapa harus ada perbedaan? Karena agar kita bisa memahami indahnya rasa saling menghargai. Subhanallah, indahnya rasa toleransi. Seperti itu Mbak. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Nah, kita setelah mengetahui hal-hal yang disebutkan ini terkait kriteria orang-orang yang sehat, orang-orang yang berakal dalam pandangan Allah ini, maukah kita mempraktekannya ibu-ibu? Mau tidak ibu-ibu? Mau tidak mbak-mbak? Masya Allah, jangan lemas, ini kata Allah, mau tidak? Subhanallah, harus mau. Karena apa? Kalau tidak mau, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita mengaji? Kita hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali Allah tidak menciptakan kita kecuali apa? Untuk menyembah kepada Allah.
Salah satu cara menyembah Allah dengan baik adalah apa? Seperti tadi, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami bahwa segala sesuatu ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Kita harus ada kemauan untuk dapat mempraktekkan hal-hal yang demikian. Jujur, saya sendiri pun belum bisa mempraktekkan hal yang demikian. Namun, mari bersama kita saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendoakan. Karena begitulah kata Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran terkait ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saling mengingatkan ini, mari bersama kita mempraktekkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan dan keseriusan yang ada dalam diri kita. Karena hidayah Allah, pertolongan Allah itu akan sampai kepada kita jika kita mau betul-betul sungguh-sungguh. Kata siapa sih Kumil? Ya kata Allah. Disebutkan seperti itu dalam surah Al-Ankabut, kalau tidak salah ada di juz 21 ya. Subhanallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Subhanallah, itu surat Ar-Rum itu Masya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan ada orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan memberikan jalan yang lebar, memberikan ruang yang banyak agar kita bisa mempraktekkan hal-hal tersebut. Artinya apa? Mujahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang mau bersungguh-sungguh, maka hasil kesungguhannya ini untuk diri sendiri. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Terus 15 surah Al-Isra itu subhanallah. Kalau kita berbuat baik, pahalanya buat diri sendiri. Kalau kita berbuat yang tidak baik, dosanya pun buat diri sendiri. Maka mari bersama, ketika segala hal nanti berbalik hasilnya buat diri kita sendiri, maka usahakan semaksimal mungkin apa yang nanti kita hasilkan ini baik bagi diri kita. Dengan apa? Kita mau menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit, subhanallah. Kalau mungkin langsung kontak tidak bisa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, takwa itu apa? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Subhanallah. Sedikit demi sedikit mempraktikannya, belajar. Yang penting ada kemauan, mau belajar, praktekkan sedikit demi sedikit. Subhanallah. Contoh, yang tadinya kita doyan sewot, subhanallah, doyan marah, umpama ini subhanallah, saya doyan marah, subhanallah, umpama yang tadinya 100% marahnya, ya Allah, doyan marah terus gak bagus buat kesehatan, kitanya kesel terus, gak bagus di akhirat nanti dapat dosa. Maka dikurangi, yang tadinya 100 doyan marahnya jadi 50%, sedikit demi sedikit, subhanallah. Contohnya seperti itu. Contoh lagi, kita umpama pengen mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membaca Al-Quran tiap hari. Kita mungkin belum dapat banyak, sejuz, 2 juz terlalu banyak, maka sedikit demi sedikit, 1 kaca, 2 kaca, yang penting istiqomah. Nah, ini Allah menilai kesungguhan kita terkait mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah itu, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah.
mau'idah wa kullu wa'adallahu husna. Subhanallah, kata Allah tidak sama orang yang mau bersungguh-sungguh berjihad melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang hidup manis, tidak mau bersemangat mengerjakan ibadah kepada Allah. Tidak sama orang yang mau mengusahakan dirinya jauh-jauh dari rumah mau datang mengaji malam-malam, subhanallah, dengan orang yang enak nonton TV di rumah. Tidak sama. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah mencatat apa yang kita kerjakan. Jangan khawatir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, itu ada pahalanya, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kejelekan. Maka mari bersama, semoga dengan hak baginda Nabi Muhammad SAW, dengan keagungan hak baginda Nabi SAW, kita termasuk orang-orang yang dipermudah oleh Allah untuk bisa mencontoh dan meniru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Waqad fazal muttaqun, waqad fazal muttaqun. Subhanallah, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh untuk dapat mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Allah akan memudahkan dirinya untuk dapat mengerjakan hal-hal tersebut. Imam Ghazali berkata, salah satu cara yang paling tepat untuk kita bisa bersungguh-sungguh atau bermujahadah dengan niat mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kita termasuk orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada 4 cara, ibu-ibu. Subhanallah. Yang pertama itu apa? Subhanallah, al-uzlah. Al-uzlah itu apa? Menyendiri. Artinya bahwa bukan berarti kita tidak boleh bergaul, tidak. Yang dimaksud al-uzlah di sini menyendiri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menyendiri kita dari keramaian-keramaian yang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri kita dari sesuatu hal atau pekerjaan yang menjadikan Allah tidak ridho kepada kita. Maka al-uzlah di sini bukan berarti kita dalam kamar masjid, tidak. Bukan berarti kita dalam rumah saja, tidak. Nah, kalau kita dalam rumah saja, dalam kamar saja, maka siapa yang akan mencerahkan masyarakat terkait pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita di dalam kamar saja, maka siapa yang mencari nafkah buat keluarga kita? Subhanallah. Maka di sini al-uzlah berarti menyendiri dari hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak ada manfaatnya, ataupun yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita bisa memanage diri kita, bisa mengontrol diri kita terkait apa yang kita kerjakan. Sekiranya kita bertemu dengan tetangga ini, nantinya ujungnya ngomongin orang terus, merasa nih baik, subhanallah, maka stop dulu, kurangi bertemunya ini. Karena ujungnya dapat dosa, tidak ada faedahnya. Yang kedua adalah apa? Subhanallah, as-sukut, diam. Diam ini bukan berarti kita tidak boleh ngomong, tidak. Subhanallah. Diam ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara. Tapi yang dimaksud dengan diam ini, kita mengurangi pembicaraan-pembicaraan yang sekiranya pembicaraan ini tidak berfaedah, tidak bermanfaat, atau yang bertele-tele. Subhanallah.
tidak ada larangan. Subhanallah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali guyon bercanda dengan keluarga dan sahabatnya, tapi tidak berlebihan. Subhanallah. Maka ketika kita guyon bercanda, jangan sampai lupa keadaan sekeliling, jangan sampai lupa waktu. Maka ini as-sukut, diam. Artinya apa? Tidak mengeluarkan banyak kata yang sekiranya kata ini tidak berfaedah ataupun menjadikan kita berdosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sahih Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka seyogianya dia falyaqul khairan, bicaralah dengan baik, berkatalah dengan baik, aw liyasmut, ataupun diam. Sekiranya ucapan kita tidak dapat mendamaikan orang, tidak dapat mengadem-adem orang, jangan malah bikin ribut, jangan malah panas-panasin. Nah, ini minimalnya. Subhanallah. Jika ucapan kita belum dapat mencerahkan orang lain, belum dapat mendamaikan perselisihan orang lain, minimalnya jangan merecoki, jangan membuat panas, jangan memusing-musingkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Subhanallah. Kalau kita belum dapat berucap yang sopan, yang lembut, setidaknya kita jangan ucap yang kasar, jangan bertutur kata yang jelek. Ini subhanallah. Oleh karenanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha fina, fa inna man nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa in wajadta waja'na." Subhanallah. Ini ada di Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Subhanallah. Ittaqillaha fina, takutlah kita semua dengan mulut kita. Ini kata Rasulullah. Takutlah kita semua dengan mulut kita, karena nasib kita ini terkait erat dengan apa yang kita ucapkan. Nasib kita ini terkait erat dengan apa yang kita ucapkan. Adanya fitnah, adu domba, menggunjingkan orang lain, menyakiti hati orang lain, dan yang lainnya itu keluar dari mana? Dari lisan yang tidak terkontrol, dari lisan-lisan yang tidak berpandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika lisan tersebut terus dibiarkan, maka nasib kita akan seperti apa? Subhanallah, dalam pandangan Allah nanti. Maka kata baginda Nabi, fa in istaqamta istaqamna, wa in wajadta waja'na. Kalau lisan kita baik, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau lisan kita buruk, maka kita pun akan demikian. Maka mari bersama menjaga lisan kita dari jangan sampai lisan ini keluar hal-hal atau perkataan yang menjadikan Allah tidak ridho kepada kita. Itu yang nomor 2, Mbak ya. Yang pertama kan tadi apa? Al-Uzzah. Yang kedua itu as-sukut, diam. Yang ketiga adalah ju', lapar. Lapar ini salah satu cara agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh makan, bukan. Subhanallah, boleh makan, Mbak Pondok. Makan yang banyak asal jangan berlebihan. Minum yang seenaknya asal jangan berlebihan. Seperti itu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Al-A'raf itu subhanallah, kalau tidak salah dari juz 8. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, wa la tusrifu, namun jangan berlebihan. Subhanallah. Maka kita harus bisa mengontrol diri dari makanan atau minuman yang kita asumsi. Subhanallah, boleh makan enak, boleh enak, boleh, asal jangan berlebihan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jika terlalu berlebihan, banyak makannya, yang ada apa? Kita perutnya sakit, bisa-bisa malas mengerjakan aktivitas. Nah, ini yang dikhawatirkan. Subhanallah. Dan Allah mengatakan, wa kulu mimma razaqakumullah
razaqakumullahu halalan thayyiban. Surah Al-Maidah di juz 7 awal itu, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dan minumlah segala apa yang Allah berikan kepada kita, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Maka masya Allah ibu-ibu, di sini kita kalau dapat memahami, kita akan memahami indahnya Islam, bahwa Islam mengajarkan tidak hanya beruntung terkait masalah akhirat, tidak, tapi Islam juga amat memikirkan masalah dunia kita. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah apa-apa yang dirizkikan kepada kita dari makanan yang baik dan halal. Dan yang halal dan yang baik, halal ini hubungannya akhirat. Kalau kita makan yang haram, maka dapat dosa, dapat adab di akhirat nanti. Thayyib ini hubungannya dengan kesehatan kita di dunia. Maka yang perlu kita garis bawahi ketika kita makan yang halal dan yang thayyib. Contoh Mbak Pondok, bagi orang yang sehat, es itu baik tidak? Baik-baik saja. Tapi bagi orang yang sakit, es itu baik tidak? Tidak baik. Bagi orang yang sedang sakit perut, maaf pedas, itu boleh tidak? Ya boleh, tapi tidak thayyib dalam pandangan Allah. Bagi orang yang batuk, makan es itu baik tidak? Ya boleh saja, tapi tidak baik dalam pandangan Allah. Karena Allah memberikan kriteria makanan itu dua, yang halal dan yang thayyib. Halal ini hubungannya apa dengan akhirat? Kalau thayyib dengan dunia, kesehatan kita. Maka ini kalau kita memahami indahnya Islam, indahnya Allah, itu mengajarkan bahwa kita harus seimbang dalam memikirkan dunia maupun akhirat. Oleh karena dalam ayat ini Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari ridho Allah dengan banyak beribadah kepada Allah, diperintahkan oleh Allah, tapi jangan lupa dunia kita, jangan lupa kerja, jangan lupa cari duit. Untuk apa? Keluarga kita, menafkahi keluarga kita, ini ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perintah dari Allah. Enak sekali sebenarnya perintah dari Allah ini. Kita diperintahkan beribadah, juga diperintahkan kita untuk bersenang-senang. Subhanallah. Contoh lagi, kita diperintahkan berpuasa, tapi kita pun diperintahkan untuk berbuka. Kita diperintahkan untuk tidur, tapi diperintahkan juga untuk sholat. Kata baginda Nabi SAW, amma wallahi inni akhsyakum lillah wasqakum lah. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana an-nabiyul karim sayyidul mursalin, dan saya adalah seorang nabi yang mulia, pemimpin dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinni, akan tetapi, asumu wa uftir, saya berpuasa tapi juga berbuka. Usolli wa arqud, saya sholat tapi saya juga istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi orang perempuan-perempuan. Subhanallah. Artinya di sini ketika kita sedang beribadah kepada Allah, jangan lupakan keluarga kita, jangan lupakan lingkungan kita. Kita berusaha untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dunia kita dengan kebutuhan akhirat kita. Ini yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah apa? As-sahar, bangun malam. Bangun malam ini salah satu cara agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 2 rakaat, walaupun 2 rakaat, jangan tinggalkan. Kita bangun malam sholat tahajud, meskipun 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah. Surah Al-Isra ayat 19 itu, masya Allah. Tahajud ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir di waktu malam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'a wa aqwamu qila. Bangun malam, berzikir kepada Allah di waktu malam ini
lebih berkesan di dalam hati dan bisa lebih khusyuk untuk kita kerjakan. Subhanallah. Kata Allah, man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Allah, siapa yang mau bangun di malam hari untuk beribadah kepadaku, maka siapa orang yang berdoa di waktu tersebut, aku akan mengijabahnya. Siapa yang meminta, aku akan memberinya. Dan siapa yang minta ampun, aku akan mengampuni. Maka itu resep-resep dari ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait bagaimana cara kita untuk bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Dengan kita menuzlah, menahan diri dari hal-hal yang tidak berfaedah. Cukup banyak diam dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. 3, menahan lapar. Jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Yang keempat adalah apa? Kita mau bangun malam. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mempraktekkan apa-apa yang baru kita ketahui ini terkait ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Masya Allah. Semoga di bulan yang agung, di bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, semoga bermanfaat. Apa-apa yang dapat diambil manfaatnya ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada salah kata, salah ucap atau hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Allah, ini murni kedhaifan saya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi